Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, saya Putri Aryanifah selaku moderator pada video pembelajaran hari ini. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang metode, pendekatan, desain penelitian, serta waktu dan tempat penelitian yang disusun oleh kelompok 6. Dengan anggota yaitu Latifah Aulia Salsabila, Nur Damarianti, Nurul Anggraini, serta saya sendiri yaitu Putri Aryanifah. Pembahasan materi pada video pembelajaran kali ini yang pertama A, yaitu metode penelitian, B, pendekatan penelitian, C, desain penelitian, serta D, waktu dan tempat penelitian. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh pemateri yang pertama dengan membahas materi metode penelitian. Baik, pada materi yang pertama yaitu tentang metode penelitian. Nah, pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas tentang hakikat metode penelitian. Nah, metode penelitian menurut Priyono di tahun 2016 adalah suatu cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pendapat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa pada saat melakukan penelitian agar mencapai suatu tujuan, kita harus menggunakan pikiran yang cermat serta logika tentang mengenai bagaimana metode penelitian yang akan digunakan. Nah, contohnya yaitu ketika seorang peneliti ingin meneliti pengaruh kebiasaan membaca terhadap prestasi belajar siswa di kelas 9 di SMP 10 Jakarta. Nah, ketika peneliti ingin melakukan penelitian, dia harus menggunakan pikiran cermat dan juga logis. Artinya, peneliti tersebut tidak boleh asal-asalan memilih cara penelitian dan harus menggunakan metode yang tepat agar hasil penelitiannya benar-benar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti apakah kebiasaan membaca berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Baik, pendapat kedua dari metode penelitian yaitu dari Darmana di tahun 2019 menyatakan bahwa metode penelitian diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan juga kegunaan tertentu. Nah, dari pendapat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam kegiatan keilmiahan yang digunakan secara tepat untuk memperoleh data yang nantinya akan diolah dan juga dianalisis untuk menentukan suatu tujuan penelitian. Nah, contohnya yaitu ketika seorang mahasiswa ingin meneliti pengaruh penggunaan media sosial terhadap konsentrasi belajar mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Nah, agar penelitian ilmiah dan juga bersifat manfaat, mahasiswa tersebut harus memilih metode yang tepat. Contohnya, dia bisa menggunakan metode survei, lalu menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data tentang berapa lama mereka atau mahasiswa menggunakan media sosial dan bagaimana tingkat konsentrasi belajar mereka. Nah, data tersebut dikumpulkan untuk diolah dan juga dianalisis untuk menentukan apakah penggunaan media sosial berpengaruh pada konsentrasi belajar mahasiswa dan juga dari data tersebut kita bisa menarik kesimpulan untuk penelitian yang akan digunakan. Pendapat terakhir mengenai hakikat metode penelitian yaitu menurut Sugiono di tahun 2019 menyatakan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan suatu pengetahuan tertentu yang pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami atau memecahkan masalah. Nah, pendapat tersebut bisa dijelaskan bahwa metode penelitian digunakan untuk mencari dan memberikan solusi dalam suatu masalah yang dihadapi oleh peneliti. Nah, kegunaan dari metode penelitian ini adalah untuk memunculkan pengetahuan dari data yang dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan jawaban dan pemahaman untuk memecahkan masalah dalam suatu penelitian. Contohnya, yaitu misalnya seorang guru ingin meneliti mengapa siswa kelas 8 banyak yang tidak mengerjakan PR matematika. Nah, guru tersebut bisa menggunakan metode penelitian dengan melakukan wawancara atau menyebarkan kuesioner kepada siswa-siswanya. Nah, dari data tersebut yang telah dikumpulkan
Guru bisa mengetahui penyebab banyak siswa tidak mengerjakan PR, seperti contohnya yaitu siswa kesulitan memahami materi dan juga tidak punya waktu belajar di rumah karena tugas yang menumpuk. Nah, setelah itu guru bisa menganalisis data dan mencari solusi seperti membuat kelompok pembelajaran. Selanjutnya ada sintetis teori. Sintetis teori ini berdasarkan 3 pendapat ahli yang sudah dipaparkan sebelumnya mengenai metode penelitian. Nah, metode penelitian dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa secara ilmiah, logis, dan juga sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang valid dan juga relevan, dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru dan memberikan solusi terhadap suatu masalah. Nah, metode penelitian ini harus dirancang dengan penuh pertimbangan, berdasarkan prinsip keilmuan dan juga dijalankan secara cermat agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun praktis. Dengan menggunakan metode penelitian, peneliti dituntut untuk bisa berpikir kritis dan sistematis dalam menemukan ataupun menentukan pendekatan dan teknik yang tepat agar data yang dikumpulkan relevan dan dapat dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan data, tetapi juga digunakan untuk merumuskan masalah, menarik kesimpulan, hingga menganalisis yang dapat bermanfaat bagi penelitian tersebut. Nah, selanjutnya pada metode penelitian ini ada penjelasan kedua mengenai jenis-jenis metode penelitian. Menurut Sticker, di tahun 2020, secara umum ada 3 metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu ada metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, dan juga metode penelitian kombinasi. Yang pertama ada metode penelitian kualitatif. Menurut Suwaji di tahun 2012, penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai ataupun diperoleh dengan prosedur statistik ataupun cara-cara lain dari kualifikasi maupun pengukuran. Nah, dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa metode kualitatif ini adalah pendekatan penelitian yang tidak fokus pada angka, melainkan lebih mengarah pada kedalaman informasi yang diolah dalam penelitian tersebut, dengan memahami makna, pendapat, ataupun pengalaman dari sudut pandang subjek penelitian. Contohnya yaitu dalam sebuah penelitian, kita menggunakan metode kualitatif ini dengan mewawancarai guru-guru di sebuah pedesaan untuk memahami tantangan mereka dalam mengajar yang memiliki keterbatasan fasilitas. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan metode survei untuk mewawancarai secara langsung guru-guru tersebut agar kita bisa mengetahui pengalaman, pendapat, dan juga tantangan mereka dalam mengajar. Data yang diperoleh kan bisa berupa cerita ataupun makna-makna yang terkandung saat pengalaman tersebut didapat oleh guru-guru tersebut. Nah, sehingga cerita-cerita ini bisa disajikan dalam bentuk deskriptif. Nah, fokus utamanya adalah untuk menggali pemahaman dan juga pengalaman mereka dari sudut pandang guru tersebut. Dan penelitian kualitatif ini bukan mengukur secara statistik ataupun angka. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis metode penelitian kualitatif. Nah, menurut Fadli di tahun 2021, penelitian kualitatif ini dibagi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada studi kasus, yang kedua yaitu ada fenomenologi, yang ketiga etnografi, yang keempat hermeneutik, dan juga yang kelima ada historis. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Nah, studi kasus ini menurut Fadli di tahun 2021 adalah penelitian yang berbasis pada pemahaman dan juga perilaku manusia, berdasarkan opini manusia tersebut. Nah, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mendalami satu kasus tertentu secara menyeluruh, nah bisa berupa seseorang maupun kelompok ataupun peristiwa yang terjadi. Contohnya yaitu ketika melakukan penelitian dalam satu sekolah yang berhasil mengurangi angka bullying secara signifikan.
Nah, penelitian ini dilakukan untuk menggali bagaimana program anti-bullying di sekolah tersebut dirancang dan juga dilaksanakan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami praktik yang baik dari satu kasus tertentu secara mendalam agar dapat diterapkan di tempat lain. Selanjutnya yaitu ada fenomenologi. Menurut Fadli, di tahun 2021, penelitian ini adalah penelitian yang berusaha mengungkap ataupun mempelajari serta memahami fenomena dan mengkategorikan konteks yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan. Maksudnya apa? Nah, fenomenologi ini dapat dijelaskan bahwa penelitian yang bertujuan untuk memahami pengalaman hidup seseorang secara unik dari sudut pandang orang itu sendiri. Nah, fokus utamanya adalah makna pengalaman yang dirasakan oleh subjek ataupun manusia tersebut. Contohnya ketika meneliti pengalaman siswa tunanetra dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada penderita tunanetra tersebut untuk memahami bagaimana perasaan, tantangan, dan juga makna yang mereka alami saat harus belajar secara online. Yang ketiga yaitu ada etnografi. Etnografi ini menurut Fadli di tahun 2021 merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan, menganalisis, dan juga menafsirkan pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa kelompok berbagai budaya. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengamati budaya ataupun kebiasaan suatu kelompok masyarakat, termasuk dalam bahasa, kepercayaan, dan juga cara hidup suatu masyarakat tersebut. Contohnya ketika melakukan penelitian pada masyarakat adat Baduy untuk meneliti sistem pendidikan nasional mereka. Dengan melakukan penelitian dengan tinggal selama 2 bulan dalam lingkungan masyarakat adat Baduy tersebut. Nah, penelitian ini digunakan untuk mengamati langsung bagaimana masyarakat Baduy mendidik anak serta nilai-nilai yang diajarkan kepada anak dan juga bagaimana cara mereka menjaga warisan budaya yang nantinya menggambarkan kehidupan dan nilai-nilai budaya dari kelompok masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada hermeneutik. Nah, hermeneutik ini adalah penelitian yang berusaha menginterpretasikan masalah tindakan manusia, teks, dan juga materi. Menurut Fadli di tahun 2021, dapat dijabarkan bahwa penelitian ini berfokus pada penafsiran makna dari tindakan manusia, teks, dan juga simbol yang dihasilkan oleh manusia tersebut. Nah, contohnya ketika menganalisis puisi-puisi Chairil Anwar, digunakan penelitian hermeneutik ini untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam puisi-puisinya. Contohnya yaitu makna perjuangan dan juga ada makna keberanian. Nah, penelitian tersebut dapat didasarkan pada konteks budaya dan sosial pada saat menulis puisi tersebut. Nah, digunakan penelitian ini adalah untuk menafsirkan maknanya dengan memahami dan juga mendalami isi teks cerita ataupun teks puisi pada puisi-puisi Chairil Anwar. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir ada historis. Nah, historis ini menurut Fadli di tahun 2021 merupakan penelitian yang membantu memahami identitas dan juga pandangan dunia seseorang yang mengacu pada cerita-cerita ataupun narasi yang didengarkan maupun dituturkan. Nah, melalui pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa penelitian historis ini berfokus pada cerita ataupun pengalaman hidup seseorang yang dinarasikan untuk memahami identitas, nilai, dan juga pandangan hidup dari orang tersebut. Contohnya ketika kita meneliti ataupun menggali kisah hidup seseorang penyintas dari bencana tsunami Aceh yang kini menjadi relawan kemanusiaan. Nah, peneliti ingin melakukan wawancara untuk mengetahui cara hidup yang dialami oleh seorang penyintas tersebut. Nah, mulai dari saat terjadinya bencana alam hingga memilih untuk menjadi seorang relawan. Nah, dengan menarasikan hasil wawancara dari narasumber, peneliti ingin memahami perubahan-perubahan hidup ataupun perubahan identitas dan juga makna hidup dari pengalaman yang sudah dialami oleh penyintas tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Saudari Nur Damar. Kepada Saudari disilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Ari Hanifah
Selanjutnya di sini saya Nurda Maryanti akan menjelaskan mengenai metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data instrumen penelitian analisis data yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Mulyadi tahun 2013. Maksud dari filsafat positivisme di atas adalah cara berpikir di mana sesuatu hal dapat dikatakan berada apabila dapat diukur dan diuji secara empirik. Nah, contohnya dalam sebuah penelitian di sekolah, peneliti ingin mengetahui seberapa berpengaruh intensitas belajar terhadap prestasi akademik siswa SMA. Menggunakan kuesioner yang nantinya hasil dari kuesioner tersebut akan dirumuskan dengan angka. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena fokusnya pada mengukur hubungan antara dua variabel, yaitu intensitas belajar dan prestasi akademik. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan statistik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Selanjutnya, jenis metode penelitian kuantitatif. Secara umum, metode penelitian kuantitatif dapat dibedakan beberapa jenis, yaitu yang pertama ada metode survei, yang kedua metode ex post facto, yang ketiga metode deskriptif, yang keempat metode korelasi, dan yang kelima metode komparatif. Kelima jenis metode penelitian kuantitatif tersebut menurut Samsu tahun 2021. Mari kita bahas satu persatu mengenai jenis metode penelitian kuantitatif. Jenis metode penelitian kuantitatif yang pertama ada metode survei. Metode survei merupakan metode penelitian yang menggunakan angket atau kuesioner sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data di lapangan. Berdasarkan pendapat di atas, metode survei menggunakan kuesioner atau angket untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar dan umumnya digunakan untuk penelitian yang cepat dan sederhana. Contohnya, peneliti menyebarkan kuesioner kepada 500 mahasiswa tentang kebiasaan belajar selama pandemi. Penyebaran angket tersebut dapat dilakukan secara online dan dikumpulkan dalam waktu yang singkat, sehingga penelitian bisa dilakukan untuk jumlah yang besar untuk melihat gambaran umum tentang kebiasaan mahasiswa. Jenis metode penelitian kuantitatif yang kedua yaitu metode ex post facto. Metode yang digunakan dalam penelitian yang meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi oleh peneliti. Adanya hubungan sebab akibat didasarkan atas kajian teoritis bahwa suatu variabel tertentu mengakibatkan variabel tertentu. Berdasarkan penelitian di atas, metode ini digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat. Namun, peneliti tidak mengatur atau memanipulasi variabel di dalamnya karena peristiwa sudah terjadi sebelumnya. Contohnya, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai hubungan status sosial ekonomi orang tua, apakah memengaruhi pilihan jurusan kuliah anak. Peneliti tidak bisa mengubah status ekonomi orang tua, tetapi dapat menganalisis data yang ada berdasarkan teori untuk mencari hubungan sebab akibat berdasarkan data yang ada atau historis. Yang ketiga, metode deskriptif. Metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dengan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Pendapat di atas menjelaskan bahwa tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk menggambarkan kondisi yang sedang terjadi di masyarakat dengan apa adanya tanpa memanipulasi data.
Contohnya, peneliti menggambarkan tingkat literasi digital siswa SMA 2 Bandung. Nah, penelitian tersebut dilakukan dengan menyebarkan angket untuk mengukur sejauh mana siswa mengenai dan menggunakan teknologi dalam literasi, yang hasilnya nanti akan menggambarkan realitas saat ini tanpa mengubah atau memanipulasi kondisi yang ada. Yang ketiga, metode korelasi. Metode yang dilakukan untuk menggambarkan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti. Penelitian dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta tersebut berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Nah, berdasarkan penelitian ini bertujuan untuk mengurangi hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalnya, apakah ada keterkaitan antara variabel X dan variabel Y. Contohnya, peneliti ingin meneliti hubungan antara intensitas belajar dan tingkat stres siswa. Peneliti mengumpulkan data, lalu menganalisis apakah semakin tinggi intensitasnya belajar berkaitan dengan meningkatnya atau menurun stres, dan penelitian ini tidak membuktikan sebab akibat, hanya hubungan antar variabel. Jenis metode penelitian kuantitatif yang terakhir atau yang kelima yaitu metode komparatif. Metode komparatif ini digunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, metode ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok manusia untuk melihat apakah ada perbedaan tertentu tanpa campur tangan dari peneliti. Nah, contohnya, peneliti ingin membandingkan tingkat literasi siswa yang menggunakan literasi digital dan literasi non-digital. Penelitian ini mengumpulkan dua kelompok siswa yang melakukan literasi dengan dua metode berbeda. Kemudian data dianalisis menggunakan statistik untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat literasi. Masuk ke dalam topik yang berbeda, selanjutnya metode penelitian campuran. Penelitian kombinasi atau yang kita kenal sebagai penelitian campuran adalah bentuk penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengkombinasikan atau menggabungkan teknik, metode, cara pandang, konsep, maupun bahasa dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian, menurut Parjaman dan Ahmad tahun 2019. Nah, dapat dijelaskan bahwa penelitian gabungan ini merupakan gabungan dua penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam, baik dari segi angka maupun makna dalam menganalisis data penelitian. Contohnya, peneliti melihat seberapa beratkah tingkat stres pada siswa di sekolah A yang mempengaruhi keberhasilan belajarnya di sekolah. Nah, peneliti pertama-tama mengadakan survei kepada siswa yang secara kuantitatif untuk mengetahui tingkat stres mereka, lalu mewawancarai beberapa siswa secara kualitatif untuk mengetahui penyebab stres yang lebih mendalam. Nah, penelitian tersebut menggunakan metode campuran. Kenapa? Karena menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yaitu kuantitatif untuk mendapatkan data berupa angka mengenai tingkat stres dan kualitatif untuk menggali makna dan penyebab stres dari sudut pandang siswa. Submateri berikutnya membahas mengenai pendekatan penelitian. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai hakikat pendekatan penelitian. Nah, apa sih pendekatan penelitian itu? Nah, pendekatan penelitian berisi penjelasan mengenai teknik penelitian yang dilakukan. Nah, perlu dijelaskan mengapa peneliti menggunakan metode pendekatan tersebut. Menurut Rahman tahun 2015. Nah, berdasarkan pendapat di atas, pendekatan penelitian merupakan penjelasan tentang metodologi penelitian dan alasan peneliti menggunakan metodologi yang digunakannya. Contohnya, suatu penelitian pendekatan kualitatif karena tujuan utamanya adalah untuk memahami secara menyeluruh
bagaimana guru melihat pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah dasar. Nah, pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk menggali makna, perspektif, dan pengalaman subjektif para peserta secara kontekstual. Nah, observasi partisipatif, dokumentasi, dan wawancara menyeluruh adalah metode pengumpulan datanya. Nah, peneliti berharap untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang dinamika pembelajaran di lapangan dengan metode ini. Nah, pilihan metode ini juga didasari oleh keinginan peneliti untuk mengeksplorasi realitas sosial secara alami dan tidak dimanipulasi. Nah, hakikat pendekatan penelitian yang kedua ada menurut Neumann tahun 2013. Nah, menurutnya pendekatan penelitian melibatkan cara sistematis dalam menjawab pertanyaan penelitian dengan memperhatikan aspek ontologi atau realitas, epistemologi atau pengetahuan, dan metodologi atau cara. Nah, berdasarkan pendapat di atas atau menurut Neumann, nah pendekatan penelitian tidak hanya mencakup metode atau teknik yang digunakan, namun juga mencakup dasar filosofis yang mendasari perspektif peneliti tentang dunia, cara mendapatkan pengetahuan dan metode penelitian. Nah, contohnya dalam sisi ontologis, peneliti positivis percaya bahwa realitas bersifat objektif dan independen dari pengamat, seperti hukum alam. Sedangkan peneliti interpretif percaya bahwa realitas itu subjektif dan dibentuk melalui pengalaman serta interaksi sosial. Nah, dari sisi epistemologi, dalam pendekatan positivistik, pengetahuan diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan pengukuran yang dapat diuji ulang. Sedangkan dalam pendekatan interpretif, pengetahuan diperoleh melalui pemahaman makna subjektif, misalnya melalui wawancara yang mendalam. Nah, sedangkan sisi metodologi, jika ontologi dan epistemologi bersifat objektif, maka metodologinya cenderung kuantitatif atau seperti survei atau eksperimen. Serta jika bersifat subjektif, maka metodologinya cenderung kualitatif atau seperti studi kasus atau etnografi. Hakikat pendekatan penelitian yang ketiga ada menurut Creswell tahun 2021. Nah, menurutnya, pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur yang mencakup tahapan luas dari asumsi-asumsi umum hingga metode rinci pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Nah, berdasarkan pendapat Creswell tersebut, bahwa pendekatan penelitian adalah suatu kerangka kerja yang menyeluruh untuk menuntun proses penelitian, dimulai dari asumsi filosofis, perumusan masalah, hingga teknik praktis dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, contohnya seorang peneliti ingin meneliti pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar siswa SMA dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, asumsinya adalah realitas dapat diukur secara objektif. Nah, rencana dan prosedurnya membuat hipotesis penggunaan media sosial berdampak negatif terhadap prestasi. Nah, yang kedua menyebarkan kuesioner ke 200 siswa. Yang ketiga menganalisis data dengan statistik regresi. Dan yang keempat menafsirkan hasil secara numerik. Nah, selain tadi kita sudah membahas mengenai hakikat pendekatan penelitian, nah pendekatan penelitian juga memiliki jenisnya. Nah, ada 3 jenis pendekatan dalam penelitian ilmiah. Yang terbagi 3, yaitu ada pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan campuran. Menurut Creswell tahun 2010. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk submateri berikutnya akan dibahas di video selanjutnya oleh Saudari Latifah Aulia Salsabila. Kepada Saudari Latifah dipersilakan.